pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Dan sekarang kita masuk dalam sesi renungan kita hari ini. Ada renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar utang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 dengan judul perikop Daud di Gua Adulam. Pada perikop ini diceritakan bagaimana akhirnya Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Mendengar hal ini, keluarganya Daud ikut menyusul Daud ke Gua Adulam. Dan tidak itu saja, bersama-sama dengan Daud ini menggabungkan diri orang-orang yang sedang kesukaran, orang-orang yang kena utang piutang, orang-orang yang sakit hati. Dan Daud ini menjadi pemimpin bagi mereka. Dan kita melihat bagaimana akhir daripada cerita ini bahwa ke-400 orang yang tidak berkualitas ini di mata pemandangan orang lain, 400 orang-orang yang hidupnya mereka ini nggak jelas ini menjadi pemimpin pada akhir cerita daripada kisah Daud sendiri. Hal apa yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini adalah satu buah fakta yang tidak terbantahkan bahwa keadaan kita itu menarik orang-orang yang senasib dengan kita. Jadi gini, keadaan kita, interest kita akan menarik orang-orang yang keadaannya sama dengan kita. Pada kisah ini kita melihat bagaimana Daud ini menjadi seorang pelarian, menjadi seorang buronan yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Oleh karena itu, yang berkumpul kepada Daud adalah orang-orang yang senasib, orang-orang yang dikejar-kejar karena kesulitan, orang-orang yang dikejar-kejar karena hutang piutang, orang-orang yang sakit hati karena diperlakukan tidak adil. Jadi keadaan Daud yang dalam pelarian, yang mungkin juga sakit hati karena dia merasa dihianati, ya. Akhirnya orang-orang yang sejenis dengan Daud inilah yang berkumpul kepada Daud, dan Daud menjadi pemimpin mereka. Jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya 400 orang. Jadi pada prinsip ini kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang bermasalah berkumpul kepada Daud. Tetapi seperti yang kita tadi bahas, kita melihat bagaimana akhir daripada cerita ini, kita melihat mendapati ke-400 orang ini pada akhirnya nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, menjadi jenderal-jenderal yang sangat berpengaruh di Israel. Tetapi apa yang merubah 400 yang tidak berkualitas ini, 400 orang yang bermasalah ini, menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh, menjadi jenderal-jenderal, menjadi para pemimpin-pemimpin? Tidak lain dan tidak bukan adalah yang merubah mereka adalah kehidupan Daud sendiri. Daud, walaupun kondisinya sedang terpuruk, menjadi buronan, dan mungkin juga sakit hati karena dia dihianati berkali-kali, ya. Teman-teman bisa bayangin, dia berperang kemana-mana selalu berhasil, memberikan kemenangannya kepada raja yang dia layani. Tetapi raja yang dilayani ini bahkan ingin membunuhnya. Jadi ada sakit hati mungkin sedikit banyaknya di dalam hati Daud. Tetapi kita melihat, sungguh pun Daud diperlakukan tidak adil, sungguh pun Daud dalam keadaan sulit. Tetapi Daud tetap setia mengikut Tuhan. Daud tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Daud tetap dengar-dengaran kepada Tuhan, ya. Kita melihat setelah mereka berkumpul dan akhirnya Daud ini menitipkan keluarganya ke Raja Moab, ya. Kemudian di sana datang seorang nabi bernama Gad dan mengatakan, "Jangan bersembunyi di gunung, kamu harus kembali ke tanah Yehuda." Dan Daud tetap dengar-dengaran. Daud tidak berkeras untuk bersembunyi di gunung, dia pergi ke tanah Yehuda. Jadi begini, kita melihat bahwa kualitas keadaan buruk mungkin. Jadi kita melihat bahwa Daud dalam kondisi buruk, Daud dalam kondisi tidak stabil, Daud dalam kondisi kecewa. Tetapi sungguh pun demikian, itu tidak merubah cara pandang dia kepada Tuhan. Itu tidak merubah iman pengharapan dia kepada Tuhan. Dia tetap memiliki kualitas kerohanian yang luar biasa. Dia memiliki karakter yang luar biasa. Dia menghidupi kebenaran firman Tuhan luar biasa. Kita melihat bagaimana kisah Raja Daud ini berlanjut ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Pertimbangan Daud cuma satu. Dia tidak ingin menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud ini sangat menghargai Tuhan, sangat mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Sungguh pun keadaannya masih dalam keadaan buruk. Nah, pada akhir daripada cerita ini kita melihat bagaimana Tuhan merubahkan kehidupan Daud menjadi salah satu raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dalam Alkitab, Daud mungkin satu-satunya orang dikatakan kepadanya aku berkenan. Artinya
Kita mencatat salah satu orang yang Tuhan mengatakan bahwa hidupnya dikenan oleh Tuhan, karena memang Tuhan sangat berkesan dengan kehidupan Daud. Dan kita melihat bagaimana Daud menjadi salah satu pahlawan yang sangat berhasil bagi kalangan orang Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Dengar baik-baik, keadaan kita hari ini, interest yang kita miliki hari ini, itu akan mempengaruhi orang-orang sekitar untuk datang kepada kita. So, kalau hari ini keadaanmu sedang buruk, aku nggak tahu masalahnya apa. Mungkin kalau kondisimu lagi buruk, jangan berkecil hati kalau orang-orang yang berkumpul dengan engkau juga adalah orang-orang yang sama. Hiduplah dalam kebenaran. Dengerin firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu. Hidup dalam kebenaran, jalani kebenaran, maka tinggal menunggu waktu saja. Nanti Tuhan akan rubah hidupmu. Dan dengar baik-baik, ketika Tuhan rubah hidupmu, maka orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang berkumpul kepadamu, hidup mereka juga akan dirubahkan. Orang sering sekali salah persepsi. Orang sering kali berusaha untuk merubah hidup orang lain. Tetapi pada dasarnya kita manusia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk merubah hidup orang lain. Siapa yang bisa merubah hidup orang lain? Ya, Tuhan dan dirinya dia sendiri. Sedangkan kita sebagai teman, kita sebagai coach, sebagai leader, fungsi kita apa? Tidak lain, tidak kurang daripada hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk merubah orang itu. So, kita tidak akan bisa merubah keadaan kita tidak akan bisa merubah lingkungan kita akan tidak bisa merubah teman-teman kita, keluarga kita, sekitar kita, tidak akan bisa berubah kalau kita sendiri tidak berubah. Oleh karena itu, bagaimana menjaga teman-teman kita merubah hidup mereka menjadi lebih baik? Simple. Rubah hidupmu. Bertobat. Caranya bagaimana bertobat? Ya, cari, gali kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki pengharapan, kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang akan merubahkan hidup kita, itulah yang akan merubahkan hidup teman-teman kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. So guys, itulah dia renungan kita buat hari ini. Sampai ketemu besok di Sakelar hari yang ke-85. Dan tetap semangat baca Alkitabnya, bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.